Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Aswad, NIM L0211811027. Saya akan melakukan praktikum biologi krustasea kawasan Wallasey yang akan menjelaskan mengenai morfologi lobster air tawar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai morfologi lobster air tawar. Lobster air tawar adalah salah satu hewan ciptaan Tuhan yang tidak memiliki tulang belakang atau termasuk pada hewan invertebrata. Pada invertebrata, lobster air tawar termasuk dalam filum Arthropoda. Dan Arthropoda ini memiliki beberapa karakteristik seperti antara lain tubuhnya yang bersegmen, biasanya bersatu menjadi 2 atau 3 daerah yang jelas, seperti pada bagian cephalothorax dan abdomen. Pada lobster air tawar ini, jika dipegang akan memiliki tekstur keras yang diselimuti oleh cangkang atau exoskeleton yang terdiri dari zat kitin. Lobster air tawar ini juga memiliki warna biru gelap dengan corak coklat dan kuning serta bercak putih yang menyelimuti tubuhnya. Warna ini juga dijadikan indikator secara visual untuk melihat jenis kelamin si lobster. Pada jenis kelamin jantan, sisi capit depannya berwarna merah, dan pada jenis kelamin betina, capit sisi depannya berwarna biru. Lobster air tawar ini juga dibudidayakan sebagai bahan konsumsi, namun ada juga dijadikan sebagai komoditi ikan hias karena dia memiliki corak yang sangat indah. Lobster air tawar konsumsi ini juga memiliki banyak nutrisi. Berdasarkan beberapa riset, lobster air tawar memiliki kandungan rendah lemak dan kolesterol. Selanjutnya kita melaju pada bagian-bagian tubuh lobster air tawar. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah panjang tubuh lobster air tawar. Tubuh lobster terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian depan atau cephalothorax yang terdiri dari kepala dan dada. Sementara bagian belakang disebut abdomen yang terdiri dari badan dan ekor. Bisa dilihat pada gambar ini, yaitu terbagi menjadi 2, cephalothorax dan abdomen. Pada cephalothorax terdiri dari kepala dan dada yang menyatu. Kepala dilindungi oleh cangkang yang disebut dengan carapax. Pada bagian kepala tertutup oleh kulit atau cangkang kepala yang disebut dengan carapax. Serta kelopak kepala bagian depan atau cucuk disebut rostrum dengan bentuk meruncing bergigi. Kepala lobster terdiri dari 6 bagian ruas. Ruas pertama terdapat sepasang mata yang bertangkai dan dapat digerak-gerakan. Dan juga pada kepala terdapat sepasang mata yang berfungsi untuk mengamati gerak-gerik di lingkungan sekitar. Dia tidak bisa melihat kanan karena sensor yang digunakan untuk makan adalah organ sensor berupa bulu-bulu halus yang terdapat pada antena, antenula, capit, dan mulut. Bagian cephalothorax ini juga terdapat 1 mulut yang berada di bagian bawah kepala. Mulut ini digunakan sebagai organ makan, dan juga lobster ini makan dengan mencabik-cabik makanan tersebut hingga sesuai dengan bukaan mulutnya. Pada ruas kedua dan ketiga terdapat sepasang sungut kecil yang disebut dengan antenula dan sungut besar atau antena. Bisa dilihat pada gambar ini. Sedangkan untuk ruas keempat, kelima, dan keenam terdapat rahang, mandibula, maksila 1 dan maksila 2. 3 bagian tersebut berfungsi sebagai alat makan bagi lobster. Di bagian kepala juga terdapat 5 pasang kaki atau periopod. Kaki pertama dan kedua dan ketiga mengalami perubahan bentuk dan fungsi menjadi capit atau cella. Capit tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada bagian cephalothorax terdapat 3 pasang capit.
sepasang capit besar, dan 2 pasang capit kecil. Untuk sepasang capit besar digunakan untuk pertahanan si lobster. Capit besar ini digunakan untuk mempertahankan wilayah dan menghadapi musuh, dan digunakan juga untuk menangkap mangsanya. Sedangkan untuk 2 pasang capit yang berukuran kecil difungsikan untuk memasukkan makanan ke mulut sesuai bukaan mulut si lobster. Dan capit kecil ini digunakan juga untuk kaki jalan si lobster. Bisa dilihat pada gambar ini. Capit pertama berfungsi sebagai senjata untuk menghadapi lawan. Selain itu, capit tersebut juga sering digunakan untuk menangkap mangsa yang bergerak lebih cepat. Sedangkan capit kedua dan ketiga merupakan alat bagi lobster untuk berfungsi sebagai tangan, yaitu untuk menyuplai mulut ketika makan. Sementara 2 pasang kaki lainnya digunakan sebagai alat untuk bergerak atau sebagai kaki jalan atau walking legs. Bisa dilihat pada gambar ini, ada 4 pasang kaki jalan. Selanjutnya kita masuk pada bagian abdomen. Abdomen ini terdiri dari bagian perut yang menyatu dengan ekor. Terdapat 6 ruas dan 1 ekor kipas. Pada bagian bawah abdomen terdapat 4 pasang kaki lembut dan pendek yang digunakan untuk berenang oleh lobster. Dengan bahasa ilmiahnya pleopod. Dan 4 pasang kaki lobster betina berfungsi juga sebagai tempat si telur menempel. Kaki yang sedang dilekatkan oleh telur, sering sekali lobster menggerak-gerakannya karena gerakan tersebut dapat mengakibatkan suplai oksigen terhadap si telur. Pada masing-masing ruas, kaki tersebut berfungsi sebagai kaki renang atau swimming legs. Yang terakhir adalah bagian ekor. Bagian ini terdiri dari 2 bagian, yaitu ekor kipas atau uropoda dan ujung ekor atau telson. Untuk di bagian ekor, bentuknya itu menyerupai kipas. Fungsinya untuk mengatur gerakan pada lobster. Maksudnya ketika lobster melakukan kegiatan, maka ekornya tersebut akan menutup ke arah dalam perut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait morfologi lobster air tawar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.